Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Berjumpa lagi dengan saya, perkenalkan nama saya Krisna Syarizal. Pada kesempatan kali ini saya akan membersamai Bapak Ibu semua pada kegiatan yang lagi-lagi diusung oleh komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Nah, menarik sekali di sore hari ini kita sudah bersama dengan ini sudah muncul ini dua pembicara luar biasanya, yang satu dengan background hitam luar biasanya, yang satu dengan topik kece-nya, yang selalu nempel sebagai identitasnya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan izinkan saya untuk menyapa, biasanya saya manggilnya Teteh. Teh Vinita, apa kabar? Ya, ini Halo udah lama nggak Kris, ketemu. baik-baik, alhamdulillah. Long time no see ya. Iya, long time no see ya. Long banget kayaknya ini ya. Oke. Begitu juga dengan ini sahabat saya, teman saya, Pak Gema. Halo Pak Gema, apa kabar? Halo Patri, sehat Halo alhamdulillah. Pak Gimana, Gema. sehat juga? Alhamdulillah. Oke, ini senang sekali bisa berjumpa dengan dua rekanan saya dan tentunya suatu kehormatan juga bisa membersamai Bapak Ibu di pertemuan kita di sore hari ini. Ya, agak sedikit kaget tadi karena internet saya tiba-tiba menghilang begitu saja. Tapi alhamdulillah bisa bergabung dan bisa bersama Bapak Ibu di sore hari ini. Izinkan saya sebelum memulai kegiatan menarik di sore hari ini, di tengah gonjang-ganjingnya kurikulum Merdeka yang begitu luar biasa, sepertinya diskusi-diskusi seperti ini menjadi sebuah oase tersendiri ya. Karena yang ada juga di kurikulum Merdeka itu adalah tentang differentiated instruction. Apa itu, bagaimana cara melakukannya, sudah banyak sekali yang membahas, namun kita akan lengkapi pembahasannya di pertemuan kita di sore hari ini. Jadi, sesuai dengan topiknya di sore hari ini, kita akan membahas tentang FGD, atau kita akan berdiskusi bersama-sama tentang kurikulum Merdeka in practice yang ke-12. Betul ya Pak Dedan ya? In practice 12 berarti yang ke-12, di mana topik yang akan diusung sekarang adalah differentiated instruction, planning the path, and shaping the journey. A very interesting topic to discuss further. Sebelumnya, izinkan saya sedikit untuk berbagi beberapa informasi terkait dengan proses baik proses kegiatan sore hari ini. Bapak Ibu semua, seperti sudah disampaikan tadi bahwa akan ada dua pemateri, yaitu Ibu Vinita dan yang kedua ada Pak Gema yang akan bersama kita. Dan bagi teman-teman semua yang hadir di sini juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah pintu, ya, gagangnya boleh yang besi, boleh yang kayu, oh bukan. Ya, kita akan dapat door prize, ada door prize. Door prize-nya itu adalah premium atau free trial premium atau education plan dari Genially. Dan jumlahnya ada 5. Jadi akan ada 5 peserta yang beruntung untuk mendapatkan akun free trial premium atau education plan dari Genially. Yang harus Bapak Ibu isi, yang linknya nanti akan kami coba share di kolom chat, dan nanti Bapak Ibu silakan isi formnya, dan link formnya ini akan ditutup, boleh catat, pada hari Sabtu 17 Desember tahun 2022 pukul 10 pagi. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin nih dapat 5 akun premiumnya, 5 akun free trial premiumnya atau education plan dari Genially, hanya untuk 5 orang saja, silakan nanti diisi linknya, nanti akan kami share segera. Nanti diisinya itu paling terlambat hari Sabtu jam 10. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, hal lain juga ingin saya sampaikan bahwasannya selain ada dua pemateri, tentunya tidak kalah penting, kita juga harus ada kenalan lagi nih dengan pengusung kegiatan acara kita, di mana tidak henti-hentinya setiap subuh tang teng tong kalau yang sudah ikutan pasti ada hal yang baru yang kita pelajari,
dan kita akan pahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi sebetulnya apa itu kelas kreatif, kegiatan apa saja yang ada di kelas kreatif Indonesia. Saya langsung undang saja ini dedengkotnya langsung Pak Dadan dari kelas kreatif Indonesia. Mangga Pak Dadan. Oke, terima kasih Pak Tris. Aduh, kata dedengkot itu terdengar tua ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini bersama dengan Bu Vinita. Yang kedua atau yang ketiga ya, Bu Vinita di kelas kreatif Indonesia? Ketiga ya, alhamdulillah. Jadi setiap di kontak itu selalu oke katanya dengan segala kesibukan. Alhamdulillah Bu Vinita bersedia berkenan untuk berbagi dengan kita semua terkait kurikulum Merdeka, dan kita juga didampingi nanti oleh Pak Gema, Genially Ambassador, yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu difasilitasi menggunakan Genially. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tris, kita langsung kontak ke pihak Genially yang di pusatnya, dan mereka dengan sangat responsif katanya, oke, kita mau memberikan door prize kepada 5 peserta yang beruntung. Kemudian kami juga bersedia untuk mensponsori nanti kegiatan ketika ada training penggunaan Genially. Insya Allah Ibu dan Bapak, hari ini hanya trailernya saja. Nanti di 2023 kita belajar lebih lanjut tentang Genially. Mohon izin untuk berbagi layar, Pak Trisnendri. Ya. Siapa? Apakah sudah terlihat? Di saya masih di jalan, Pak. Di jalan. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Oke, Ibu Bapak, selamat sore. Semangat belajar kembali FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-12. Perkenalkan, saya Dadan yang ada di poster, tapi saya nggak presentasi ya. Jadi hanya memperkenalkan apa itu komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Alhamdulillah kita sudah berada di sesi yang ke-12, Ibu Bapak, dan satu berita bagus di bulan Januari, Ibu Ice Hodijah bersedia untuk berbagi dengan kita. Dengan proses negosiasi yang sangat lama juga, akhirnya Ibu Ice menjadwalkan, oke Pak Dadan, saya Januari bisa. Jadi Ibu Bapak silakan ditunggu bersama informasinya di WhatsApp grup kita semua ya. Oke, ini adalah sesi yang ke-12. Kita sudah melewati berbagai macam topik terkait dengan kurikulum Merdeka, mulai dari bedah buku, kemudian pendekatannya, kemudian membuat modul ajar, dan lain-lain dan lain-lain. Pembelajaran akan terus berlangsung, Ibu Bapak, karena memang mempelajari kurikulum baru itu bukan hal yang instan ya, langsung semalam atau 2 malam, sebulan atau 2 bulan kita langsung mengerti, tidak. Tapi konsepnya di sini adalah FGD, sehingga kita bisa saling berbagi bersama dengan pendidik lainnya. Kan level pemahaman berbeda-beda, sehingga kita diharapkan sebenarnya ya setiap hari berdiskusi di WhatsApp group untuk saling berbagi jika ada informasi baru terkait kurikulum Merdeka. Izinkan saya memperkenalkan komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Ini adalah sebuah personal learning community, Ibu Bapak. Jadi Januari 2023 kita akan merayakan hari jadi yang ke-15. Setelah berdiri dari 2008, kemudian dengan berjalannya waktu mulai dari offline, online, kemudian offline, online, hybrid. Alhamdulillah kita bisa tetap survive sampai dengan insya Allah nanti Januari ya Ibu Bapak kita lakukan anniversary yang ke-15. Siapa saja yang berada di kelas kreatif Indonesia, kita tidak menyebut anggota, tapi kita menyebutnya learning partners karena kita belajar bersama. Ada guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Ibu rumah tangga juga ada, pengajar kursus juga ada, bebas. Yang tertarik dengan pendidikan silakan boleh bergabung. Visi dari komunitas ini, Ibu Bapak, adalah pengembangan profesional secara informal. Karena kami tidak tidak mewajibkan Ibu Bapak untuk berada di WhatsApp group dan ikut berdiskusi, tidak, tapi Ibu Bapak memiliki pilihan. Yang paling penting Ibu Bapak memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk menjadi lifelong learner, untuk kembali belajar bersama. Karena kadang kita itu belajar, belajar itu selesai ketika kita lulus kuliah gitu. Padahal di dunia profesional kayaknya kita perlu kembali lagi deh, mengevaluasi kembali apakah yang dilakukan oleh kita itu benar atau sesuai atau perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Tujuan akhirnya tentu saja kita semua menjadi guru-guru yang inspiratif ya bagi siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi kita di kelas masing-masing. Tim leadership kita ada 26 orang yang terdiri dari guru, dosen dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Untuk 2023 kita bergerak bersama, ada beberapa kegiatan juga yang mengarah offline, dan Ibu Bapak seperti yang disampaikan, kalau kita itu semua learning partners, jadi
saya memberikan kesempatan yang sama kepada Ibu Bapak untuk berpartisipasi aktif ya di dalam komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Misalnya Pak Dadan, saya berminat untuk menjadi narasumber. Kalau Ibu Bapak perhatikan, itu di Google Form pendaftaran itu ada pertanyaan, apakah Ibu Bapak bersedia menjadi narasumber? Biasanya sih saya kontak kalau misalnya yang bersedia, artinya kan ada keinginan untuk berbagi ya. Kemudian apa yang akan terjadi nih Ibu Bapak di bulan Desember yang paling dekat sekali itu di hari Minggu, tetapi ini tampaknya bukan untuk Ibu Bapak sih sebenarnya, ini untuk siswa-siswi SMA dan mahasiswa. Kita ada webinar Mental Health Awareness dan Time Management bersama Dr. Yuliani dari STBA Yapari Aba Bandung, bersama saya juga. Nanti kita akan membahas mengenai topik ini. Kemudian yang kedua di bulan Januari kita ada International Teaching Conference, Ibu Bapak. Pembicaranya, plenary sessionnya sudah confirm, kemudian untuk para real sessionnya kita memiliki 32 pembicara, alhamdulillah. Silakan ditunggu, ini adalah acara besar bagi kelas kreatif karena mengorganisasi jumlah pemateri, jumlah presenter yang sangat banyak dan dari berbagai negara juga. Kemudian kita ada webinar Public Speaking for Educators, itu hari Rabu, bersiniar untuk belajar. Bersiniar itu podcast, Ibu Bapak. Jadi silakan nanti yang tertarik untuk membuat podcast atau misalnya keluar dari zona nyaman untuk berbicara secara online, silakan nanti bergabung. Ada Ibu Dr. Yuliani, kemudian ada Teaching Stories from the World, itu di Januari. Kemudian yang terakhir ini adalah program kita yang mengarah ke offline, itu Books in the Box. Itu kita berusaha untuk membangun program literasi di daerah-daerah pelosok Indonesia dengan mengumpulkan buku-buku yang nanti satu box saja ya Ibu Bapak bukunya, kemudian kita kirimkan ke pelosok, kemudian kita support gurunya bagaimana menggunakan buku tersebut secara interaktif di kelasnya. Oleh karena itu di akhir kegiatan nanti kami akan menawarkan sertifikat, tapi sertifikatnya sertifikat berbayar. Ini pilihan saja jika Ibu berminat untuk mendapatkan sertifikat silahkan. Nah, dana yang masuk itu nanti kami akan alokasikan untuk books in the box. Artinya untuk membeli buku-buku dan nanti akan kami distribusikan buku-bukunya ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Itu saja tampaknya, Pak Tris. Kalau saya bersemangat nih, akhir 2022 mengawali 2023 dengan semangat baru. Ibu Bapak, selamat belajar bersama dengan Ibu Dr. Vinita dan Pak Gema. Terima kasih. Maaf, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Dadan, ya, luar biasa ya. Insya Allah selalu ditunggu inovasi-inovasinya dari komunitas kelas kreatif Indonesia, dan tentunya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami di kelas kreatif jika Bapak Ibu semua juga bisa berkontribusi dan bisa berbagi. Karena tujuan kita sama, itu untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik tentunya. Baik, tidak berlama lagi, karena ini sudah ada 2 pemateri, tadi sudah saya sapa, udah begitu luar biasa. Kalau kata Pak Dadan, kita sudah famous semua, ini pemateri kita ya. Ini sudah sangat famous, mungkin siapa yang tidak kenal Bu Vin dan Pak Gema dengan genialinya, dan Bu Vin dengan inovasi-inovasinya begitu menarik. Namun sepertinya tidak sempurna kalau saya belum memperkenalkan kembali lagi dan membacakan sedikit informasi terkait dengan Bu Vinita dan Pak Gema. Yang pertama adalah Bu Vinita. Saya yakin teman-teman sudah tahu Bu Vinita ini adalah seorang dosen, pengajar di UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, beliau juga menjadi Director of Teacher Professional Development in Indonesian Technology Enhanced Language Learning Association, or ITEL. Di belakangnya udah terlihat ya, ada ITEL-nya dan ada UPI-nya. Oke, dan selain beliau juga sudah mengajar, have an experience in EFL teaching and training for more than 20 years. Aduh, keren sekali ya, 20 tahun. And she has a great passion and interest in the era of education technology. Bersama dengan timnya di ITEL tentunya fokus untuk mengembangkan berbagai macam e-learning materials dan juga mengorganisir beberapa technology focused teacher professional development program for teacher in all across Indonesia. Jadi saya yakin Bu Vin ini udah banyak dikenal dan sudah melanglang buana di beberapa wilayah di Indonesia ya terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi. Beliau lulus doctoral in English Education dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Master of Art in TESOL Studies from the University of
Queensland. Core competence-nya, everybody's know, right? EFL teachings, technology enhanced learning, technology assisted learning, technology focused teacher training, instructional design, online blended and hybrid learning, and also project management. Dan professional membership-nya itu sebagai Director of Teacher Professional Development at Indonesian Technology Enhanced Language Learning or ITEL Association, dan juga Secretary at TAFLIN for West Java Banten Chapter. Dan juga mendapatkan beberapa grants atau award dari Seameo Semolek Research Grant, dan Minister of Education Grant on Digital Learning Innovation, dan Doctor Research Grant from Dikti, and some other grant and awards. So that's very interesting what we have dengan Bu Vinita ini. Berikutnya ada Pak Gema. Nah, Pak Gema ini yang sangat menariknya adalah Genially Ambassador. Jadi kalau yang main-main Genially, Pak Gema ini mungkin salah satu dari ahlinya ya, yang membahas tentang mengeksplor banyak tentang Genially. Beliau adalah lulusan dari UPI untuk magister dan S1-nya, dan beliau juga sekarang aktif sebagai seorang guru di SMA Alpha Centauri. Dan tentunya Pak Gema ini selain seorang guru, juga sebagai seorang ayah dan suami binangkit dari keluarganya ya. Oke, kalau begitu sepertinya kita tidak bisa berlama lagi menunggu, ini udah nggak sabar ingin belajar dari dua pemateri kita yang luar biasa. Namun yang pertama kita akan mengundang Tevin duluan. Silahkan Bu Vinita dan teman-teman, jika ingin ada pertanyaan boleh pertanyaan disimpan di chat box. Nanti insya Allah during the presentation akan dibacakan juga, dan nanti kalau tidak sempat akan dibacakan di akhir sesi setelah dua pembicara kita menyampaikan materinya. Without further ado, Bu Vinita silahkan. Terima kasih Kang Tris untuk perkenalannya. Suara saya terdengarkah? Terdengar dan terkenal, jadi aman. Suara saya kok terkenal, perkenalan maksudnya. Salam hormat buat dedengkotnya ini. Bentar dulu, kok tiba-tiba hilang ini saya. Salam kenal, selamat sore untuk dedengkotnya KKI, Pak Dadan. Kayaknya kamera saya tiba-tiba hilang, sebentar ya. Siap-siap. Something wrong with my camera. Atau nggak pakai kamera juga, tidak apa-apa lah ya. Nanti mungkin dia akan muncul sendiri. Siap. Salam kenal juga untuk Pak Gema, the ambassador of Genially. Salam hormat buat Bapak Ibu semua yang hadir. Ada beberapa teman nih, ada Bu Eka, ada Bu Chandra dari Banjarmasin, Bu Suci, halo. Ada sesepuh juga, Ibu Heli, apa kabar Bu? Dan teman-teman yang lain yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Hari ini saya ingin izin belajar bersama dengan teman-teman semua sebagai learning partner. Saya fans beratnya Kelas Kreatif Indonesia, sering ikut walau tidak selalu. Kalau tidak sempat ikut, saya masih nonton di YouTube-nya juga karena ya banyak yang bisa saya pelajari. Terus terang saya tidak terlalu dekat dengan kurikulum Merdeka karena belum ada irisannya. Saya mengajarnya di PG PAUD, jadi bukan mempersiapkan pre-service teachers untuk guru bahasa Inggris. Jadi nggak ikut PPG juga gitu ya. Ya, yang bisa saya lakukan biasanya membantu teman-teman guru, pegiat, pengajar bahasa Inggris, tapi dari outer circle, dari lingkaran luarnya. Jadi hari ini juga mungkin yang saya bahas tidak langsung beririsan, tapi saya justru ingin berdiskusi dengan teman-teman tentang differentiated instruction, mungkin ada irisannya dengan teknologi sedikit, tapi mungkin saya tidak memperkenalkan teknologi baru. Saya izin curi start saja, main-main dengan Genially sedikit. Pastinya nanti lebih detail dan lebih dalamnya sudah ada ambasadornya di sini. Oke, saya akan mulai dari sini, bukan dari teknologi. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat di layar boleh dituliskan di chat. Bikin lapar. Nah, apa nih yang bikin lapar nih Bu Eka, teman-teman? Makanan rumah makan Padang, yes. Keragaman makanan, masakan Padang, makanan Padang, yes. Yang spesial dari rumah makan Padang yang membuatnya beda dengan rumah makan yang lain apa sih? Makanannya bervariasi, betul. Pedas rasanya, sambal hijau, daun singkong, piring, santan, piringnya banyak.
kekayaan rempahnya, santannya, bumbunya, dan lain-lain. Oke, yang paling karakteristik yang paling khas dari rumah makan Padang, kalau kita datang ke sana, kita disuguhi diferensiasi menu. Betul sekali, Miss Di. Diferensiasi menu. Kita disuguhi menu banyak sekali, tapi sudah ada di piring-piring gitu ya, dan kita bisa pilih. Ada nggak kombinasi makanan Padang yang tepat? Oh, kalau makan rendang itu harus sama sambal hijau. Kalau sama sambal merah, salah. Nggak ada ya. Kalau makan gulai, itu harus sama daun singkong. Nggak boleh sama sayur nangka. Nggak juga. So we have the freedom to choose whatever food that we like, whatever combination that we want, tergantung yang makannya. Enaknya pakai tangan itu sudah pasti. Jadi semua orang akan punya preferensi, kesukaan. Tapi ada juga yang nggak makan bukan karena nggak suka, tapi karena nggak sanggup. Misalnya yang nggak sanggup makan pedas. Suka sih, tapi lambungnya suka sakit. Jadi dia nggak akan makan pedas, dia akan cari makanan yang aman-aman gitu. Tapi tetap tujuannya adalah menikmati masakan Padang. Kenapa sih saya bawa-bawa masakan Padang nih untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini? Tapi kayaknya udah ada yang bisa tebak barusan yang bilang tentang diferensiasi menu. Jadi, kenapa saya bawa makanan Padang begini? Karena ketika kita pergi ke rumah makan Padang, we have the excitement, right? The excitement of having choices. Kadang-kadang bingung, yes, that's what happened, but we are excited to choose. We pick this one, we pick that one. Kalau yang baru, dia akan bingung, pilih, cari-cari mana kira-kira yang sesuai dengan selera kita. Tapi kalau yang udah biasa, mungkin dari mulai buka pintu, masuk ke rumah makan Padang, udah tahu, saya mau makan rendang, sama daun singkong, sama sambal hijau misalnya. So, everyone will have different preferences, everyone will have different experiences. Yang sudah terbiasa, sudah kenal dengan makanan Padang, dia biasanya sudah tahu pilihannya apa yang mau dimakan. Yang baru will take times, memilih, mencoba, pilih ini, pilih itu, mungkin akhirnya sama, tujuannya kenyang. Jadi gimana ya caranya supaya kita bisa mengambil spark the similar excitement in the classroom with the power of choices. Nah, choices ini merupakan salah satu elemen yang muncul dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ya, ngomongin makanannya, kita sekarang membahas tentang choices. Memberikan pilihan kepada siswa. Nah, kalau tadi saya nanya tentang pengalaman Bapak Ibu makan makanan Padang, pasti ada yang suka pilih-pilih, every choices has meaning, pilihan tetap limpah rendang sama gulai otak. Nah, kalau Bu Chandra ini sudah experience, begitu buka pintu udah punya otak atau enggak gitu, pasti sama tukang ininya ya, sama waiternya. Tapi pasti ada yang berbeda. Speaking of choices, saya pengen dengar nih pengalaman Bapak Ibu, apakah pernah memberikan memberikan pilihan kepada siswanya di kelas. Saya akan mengajak Bapak Ibu pergi ke sini. Sebentar, saya harus copy dulu linknya. Saya akan share di sini ya. Saya share linknya di chat. Silakan Bapak Ibu. Sebentar. Is that right? Oh, sekali lagi ya. Sudah, saya share juga barusan. Oke, thank you. Silakan mencoba masuk ke sini, nanti saya akan buka WooClap-nya. Sudah bisa isi apa belum? Oke, sudah mulai ada yang isi. Experiences in giving choices to my students. Kalau clueless, apaan sih giving choices seperti apa sih? You have no idea, you can pick one. Kalau pengen nyoba sih, kayaknya menarik, tapi I don't know where to start. You can choose two. If you have some ideas but haven't got any time to try, pernah tahu sih, pernah ikut webinar yang berhubungan dengan yang beginian, tapi belum ada waktu untuk mencoba. You can pick three. Kalau pengguna aktif, setiap kali ke kelas, sering-sering di kelas, itu pasti siswanya
saya beri pilihan ini, pilihan itu, nanti kita bahas what kind of choices that you have. Oke, sementara nomor 3 yang terdepan, leading, you have some ideas but you haven't got any time to try. Nah, nanti idenya boleh di-share di sini ya. Siapa tahu setelah di-share jadi tergerak untuk mencoba lebih lanjut. Kita tunggu beberapa menit, beberapa detik. Belum terlalu banyak yang sudah mencoba. Kadang-kadang kalau ada yang jawab belum itu saya happy. Artinya presentasi saya mungkin nanti ada gunanya gitu. Kalau semua bilang sudah, saya yang bingung mau presentasi apa. Oke, yang pasti nggak ada yang clueless terhadap giving choices. At least you know or you have the willingness to try, but maybe you don't know where to start or you haven't got any time to try it. Ada beberapa yang sudah mulai mencoba. Dalam diskusi pendek kita kali ini, mungkin tidak akan detail, tapi setidaknya saya bisa memberikan clue, spark kecil untuk membawa rumah makan Padang tadi ke kelas Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Oke, saya akan move on, pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih 2 dan 3 yang leading. Next question from me is, what kind of possible choices can we provide to our students? Share your ideas. Kalau Bapak Ibu tadi punya ide atau pernah melakukan atau nggak tahu sih, I want to try, kayaknya ini yang cocok gitu ya. Kira-kira ngasih pilihan apa sih sama siswa? Memberi pilihan topics of discussion, materials, activities, apalagi? You can go more details. Saya kalau di kelas memberi pilihan ini kepada siswa. Topik misalnya. Oke, kita mau diskusi apa nih anak-anak? Boleh deh. Materi, kamu mau baca apa mau nonton? Mungkin gitu ya. Aktivitas, kamu mau group work atau mau individual? Games, oke. Menanyakan harapan, wah semakin seru nih. Jenis and level difficulties in assessment, siswanya boleh milih. Mungkin bisa media use for project, great. Kalau produknya ya, ujungnya misalnya projectnya atau ketika kolaborasi mau pakai apa boleh. Consultation choice, wah ini menarik ini, consultation choice. Perlu bantuan apa mungkin ya? Bantuan grammarnya kah, atau mungkin they need to understand some vocabularies and the teachers available for them. Provide, ini sedikit lari-lari, what topic do you need? Select the activity, types of project, several teaching materials, sharing their work, activities learning inside or outside the classroom, online or offline mungkin ya, bisa. What are we going today? Games, singing, dan lain-lain. Oke, sambil Bapak Ibu masih menulis, choices itu penting. Choices menjadi salah satu elemen penting dari differentiated instruction. Tapi ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan ketika menghubungkan giving choices dengan differentiated instruction. Karena dalam differentiated instruction itu kita punya tujuan khusus gitu ya. Kita ingin membantu siswa dalam proses belajarnya. Jadi it's not just for the sake of having fun activities in the classroom. Kamu mau apa? Kamu mau main game, mau lari-larian, atau mau mengerjakan exercise gitu ya. It's not that, tapi choices-nya itu sudah kita beri, sudah kita rancang sedemikian rupa. Misalnya ada yang kita berada di mixed level ability students, ada pilihan misalnya kamu mau langsung baca atau mau belajar vocabulary-nya dulu gitu ya. Atau mau menonton video pendek yang berhubungan dengan bacaan tersebut, mungkin membantu pemahaman dan lain-lain. Jadi, one choice might support each other. Jadi tidak single choices, tapi dia support each other dan leading to one single objective. Jadi mungkin objektifnya sama.
tapi pilihan pengerjaannya yang berbeda-beda. Saya akan lihat dulu yang lain, mungkin ada yang belum tersebut, aktivitas ya, produk event konten, konten, penugasannya, misal deskriptif, saya memberikan choice terkait hal yang akan disampaikan konten, lalu menggunakan media apa yang dalam bentuk pamflet video. Oke, keren. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sudah banyak yang punya pengalaman berhubungan dengan giving choices. Nah, speaking of giving choices tadi, yang ini saya akan bahas sangat singkat karena ini kan bukan pertama kali Bapak Ibu membahas tentang differentiated instruction di KKI ya, sudah pernah ada sebelumnya. Jadi ini mungkin review saja bahwa ketika kita mapping differentiated instruction, yang pertama kita perlu lakukan adalah knowing our students. Kita perlu tahu apakah siswa kita sudah siap atau tidak, readiness-nya. Mungkin readiness itu dari segi bagaimana mereka memahami konten pembelajarannya, level of proficiency-nya seperti apa dan lain-lain. Di sini kita bisa melakukan diagnostic test untuk mengetahui their readiness. Bisa juga kita ngelihat dokumen-dokumen sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya rapotnya, nilai-nilai sebelumnya dan lain-lain. Jadi readiness ini tidak selalu harus kita lakukan at every single lesson. Itu bisa kita lakukan di awal, lalu kita sudah mulai know our students. Interest sama kira-kira siswa kita sukanya apa sih gitu ya. Topik seperti apa yang mereka akan tertarik, lalu kegiatan seperti apa yang akan membuat mereka tertarik. Juga dengan learning profile. Jadi kalau ada yang bilang bahwa differentiated instruction itu hanya hubungannya dengan interest saja, tentunya tidak gitu ya. Hanya berhubungan dengan learning style saja, tentunya tidak. Jadi misalnya ada siswa yang dianggap kuat di skill bahasa tertentu. Bukan berarti pembelajaran kita untuk si anak itu hanya fokus pada skill di mana dia kuat saja atau di mana dia lemah saja. Tapi ketika kita mengetahui bahwa oh they have strength or weaknesses in certain area, terus kita memikirkan bagaimana kita membantu yang lemah menjadi kuat dan menguatkan yang sudah kuat gitu. Jadi bukan yang lemahnya aja di drill gitu ya. Atau interest-nya saja yang di drill, tentu juga tidak. Kita kan bisa memberikan pandangan lain, opening their horizon about different interests. Nah, dari knowing our students, then we can start to provide differentiation in terms of content, process, and product. Saya stop sharing dulu. Oh, sudah. Terima kasih, sudah dihapus. Nah, kenapa sih perlu memberikan choices? Ini juga banyak yang bilang, Mbak, karena one size doesn't fit all. Artinya, we need to give choices to our students. Berhubungan dengan tadi interest-nya mereka, learning profile-nya mereka, dan readiness-nya mereka. Nah, yang ingin saya tawarkan hari ini adalah choice boards. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah menggunakan choice boards di kelas, boleh share di chat, misalnya sudah pernah untuk melakukan apa. Kalau yang belum pernah, kita akan go through sedikit hari ini gitu ya. Tidak akan detail tentunya, tapi harapan saya diskusi kita hari ini bisa menjadi trigger kalau Bapak Ibu tertarik, kalau Bapak Ibu ingin bikin choice boards, nanti bisa googling choice board itu apa, contoh-contohnya seperti apa, sudah banyak di Google. Nah, choice board itu seperti ya board, papan di mana kita bisa memilih gitu ya. Nah, dari pilihan ini siswa bisa memilih their own way of studying. Saya mau belajar sesuatu, saya mau memahami sesuatu dengan cara apa? Seperti tadi saya bilang, oh saya pengen belajar vocab-nya dulu, oh saya pengen mungkin ingin melihat grammar points-nya dulu, atau saya mau langsung baca teksnya. Saya mau nonton dulu video yang berhubungan dengan teks itu karena biasanya kalau ada sesuatu yang visual saya lebih mudah. Atau saya pengen mendengarkan audio version dari teksnya. So they can have choices, they have freedom to choose. Tapi ketika kita menawarkan pilihan itu, kita menyediakan pilihan itu, kita tahu bahwa one choices will support each other. Kalau misalnya mereka pilih dari 6 pilihan ada 3, nah mereka akan sampai pada tujuan pembelajaran yang sudah kita set gitu. Mereka
mereka juga choice board juga membuat siswa engage gitu ya, dan mereka bisa memilih mereka pengen engage dengan materinya seperti apa. Tidak cuma disuruh kamu engage-nya gini ya, kamu engage-nya gini. They have choices. Selain itu, choices juga bisa digunakan untuk demonstrate students learning. Tadi ada beberapa yang bilang, oh saya bikin pemilihan choices melalui produk. Siswanya boleh pilih mau bikin video, mau bikin infografik, mau bikin poster, mau bikin podcast. Itu juga termasuk ke dalam choices gitu ya. And you can provide those kind of choices to your students. Kemudian kita juga bisa minta siswa kita untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, menjawab pertanyaan dengan cara yang berbeda-beda. Nanti saya akan beri beberapa contoh choices-nya. Ini cepat saja, kenapa sih perlu choice board? Tentunya motivating. Ketika Bapak Ibu masuk ke rumah makan Padang, begitu ngelihat pilihannya banyak, pasti motivated to eat. Jarang sekali orang masuk ke rumah makan Padang terus, aduh nggak tahu mau makan apa nih, nggak ada ide, karena pilihannya banyak. Dan sepertinya pilihan-pilihan yang ada di rumah makan Padang itu bisa catering to at least one person taste gitu ya, yang nggak suka pedas, yang suka bersantan, tidak bersantan, digoreng, digulai dan lain-lain. Sama, ini juga ketika ada pilihan, semua siswa akan termotivasi. Saya pengennya ini, saya pengennya ini. It's empowering too and give ownership of learning karena mereka memilih. Jadi learningnya ada di mereka sendiri. Di beberapa diskusi kalau yang ada di grupnya KKI itu ada yang pernah bahas, Pak Dadan pernah posting tentang learning contract. Nah, learning contracts ini juga menjadi salah satu kegiatan yang bisa kita buat dalam choice board gitu. Di awal pembelajaran, misalnya siswa membuat kontrak, saya mau belajar dengan melakukan A, B, C, D. Nah, pilihannya itu ada di choice board itu. Jadi, kita tidak bisa memberikan kebebasan, silahkan kamu mau belajar caranya seperti apa. We still need to facilitate students learning by providing choices. Gitu ya. It's appealing to different learning styles, tapi lagi-lagi bukan berarti kalau dia visual learners dikasih pembelajarannya visual terus. Tentunya tidak. Dia tetap harus balancing their learning styles gitu ya. Builds accountability, independence, and adaptable to anything, tidak cuma untuk pembelajaran bahasa Inggris, bisa untuk pembelajaran yang lain juga. Nah, ini kok tidak muncul sebentar ya. Oh, ini dia. Ideas for using choice boards. Ini saya pakai Genially, mohon izin Pak Gema mendahului. Misalnya contoh nih ya, saya ambil topiknya umum aja, all about FIFA World Cup gitu. Kemudian saya ingin siswa saya collecting 10 points. Nah, terus saya memberikan pilihan. Sebenarnya intinya siswa saya memahami teks ya, memahami teks yang berhubungan dengan news item. Lalu saya memberikan news item dalam berbagai versi. Ada yang dalam bentuk artikel, dalam bentuk berita di YouTube gitu ya. Ada yang dalam bentuk podcast, dalam bentuk infografik, dalam bentuk listening passage, ada juga yang ini dalam bentuk video. Kita coba kalau ini diklik, nah ini akan muncul. Ini karena saya masuknya di Saya masuknya di Canva, jadi kurang bagus sebentar. Kayaknya harus begini. Nah ini kalau diklik. Lalu saya sebutkan read the article below or click this link to visit the website. Mereka akan baca ini. Jadi ini lebih ke reseptif ya. Ada reading, ada watch video. Mereka akan nonton YouTube-nya. Ini seharusnya linknya keluar. Kayaknya internet saya kurang bagus. Kemudian ini ada listening to podcast. Kalau mereka klik itu ada listening to podcast. Ada infographic. Ada listen to discussion melalui Elo, dan ada ini juga YouTube video. Nah, ada yang muncul YouTube videonya. Nah, seperti itu. Sama nanti pengalaman siswa seperti ketika mungkin orang pertama kali masuk ke rumah makan Padang. Bingung mau pilih yang mana? Ini saya belum lengkap memberikan instruksinya. Mungkin kalau misalnya reading text, kita kasih poinnya 4 aja gitu ya. Tapi kalau mereka mau watch video dikasih poinnya 6. Jadi artinya tanpa bilang bahwa mereka harus melakukan 2 hal, memilih 2 hal, mereka bisa
menghitung gitu ya. Kalau saya pengen dapat 10 poin, saya harus melakukan apa ya? Nah, pembuat-buatannya itu nanti dari level of difficulties-nya bisa. Jadi dikasih yang mudah, kita kasih poinnya rendah, yang sulit kita kasih poinnya agak tinggi. Persiapannya ini yang cukup lama, milih materinya, menentukan level of difficulties-nya dan lain-lain gitu. Tapi nanti siswa biasanya akan go round. Kalau misalnya baru kali ini nih pakai choice board, mereka akan pilih-pilih baru menentukan harus ngapain gitu ya. Nah, dari sini mungkin bisa dikasih follow up aktivitasnya apa, reportingnya seperti apa, mereka harus bikin summary kah, apakah mereka harus mempresentasikan sesuatu dan lain-lain. Ini proses reseptifnya dulu. Ini salah satu contoh dari choice board. Oke, contoh yang lain, ini sudah pernah saya presentasikan di webinar sebelumnya, mungkin ada yang pernah menonton juga. Ini juga sama, choice board, kalau yang tadi lebih ke reseptif, yang ini lebih ke produktif. Ini topiknya tentang superhero. Ada yang tanya apakah mereka harus melakukan semua aktivitas di choice board? Tentu tidak, makanya saya kasih batasan. Nah, batasannya ini, collect 10 points to finish this challenge. Untuk mendapatkan 10 points, itu mereka akan atur strategi. Misalnya gini, ini tentang superhero. Ini lebih ke describing something. Siswa akan diminta untuk describing kostumnya superhero, superpowernya, secret identity-nya, lalu membandingkan, menyebutkan my favorite superhero, dan lain-lain. Coba kita klik ini, kostum. Saya perbesar dulu ya. Kita klik kostum, lalu kita lihat sama-sama. Untuk mendapatkan 3 poin, tugasnya nggak sulit. Pick a superhero that you like, and then find the picture and describe his or her costume and equipment. Upload the picture and post your answer in this link. Nanti kita buka linknya sama-sama. Kita another 3 points for this. Ini superpower, kurang lebih sama, pick a superhero, suruh describe superpowernya. Yang ini juga masih 3 poin, pick a superhero, kemudian search for their secret identity. Bisa terbang, bisa loncat gitu ya, bisa membelah apa gitu. Sekarang masuk ke yang ini. Bapak Ibu bisa lihat poinnya 7, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi nanti mereka bisa pilih mau bahas apa ya, superpower dan apa gitu. Pick 2 superheroes and then compare. Kemudian tugasnya ada sulit nih, record a video of you explaining the comparison. Makanya poinnya 7 gitu ya. Ini yang my favorite juga mirip. My favorite 5 menit lagi ya, Bu. Siap. Ya, terima kasih. Oke, yang ini poinnya 7 sama. Mereka juga membuat video dan seterusnya gitu ya. Saya akan memberi contoh, ini sudah pernah dilakukan bersama beberapa mahasiswa. Saya gabungkan Genially dengan Padlet. Kita buka dulu sebentar. Nah, nanti siswa yang tadi memilih, misalnya dia mau milih kostum. Nah, ini kan challenge yang pertama, kostum. Lalu dia memilih Spider-Man. Kita kecilkan dikit. Lalu dia akan memberikan deskripsinya di situ, gitu ya. He's wearing a red and blue costume, red glove, boots, and mask. Terlihat tugasnya gampang, jadi poinnya juga cuma dapat 3. Untuk dapat 10 poin, dia harus ada satu lagi yang membuat video. Nah, ini contoh yang membuat video. Make a comparison, makanya dia postingnya video membahas tentang comparison, misalnya ini Iron Man versus Batman. Di sini mereka bisa pilih superhero-nya sendiri, tapi sebetulnya tujuan pembelajarannya sama, describing something. Describing-nya bisa kostumnya, bisa superpower-nya, dan lain-lain. Begitu. Saya mau sambil ngecek pertanyaan. Bagaimana solusinya kalau para siswa memiliki pilihan yang berbeda-beda? Justru tujuannya supaya siswa punya pilihan yang berbeda-beda. Kalau sama, nggak jadi rumah makan Padang gitu ya. Kalau sama, kita ke KFC semuanya makan nasi atau French fries dengan ayam gitu ya, bukan rumah makan Padang.
Saya lihat choice board dibuat Canva, apakah sudah ada template-nya? Ini yang choice board ini adanya di Genially. Nanti Bapak Ibu mungkin akan belajar tentang Genially. Di salah satu bagian inspiration, kalau Bapak Ibu search, itu ada template-nya, tinggal di reuse aja gitu ya. How to do this for early or young learners of ESL, ini bisa banget untuk young learners, apalagi kalau kita gabungkan dengan Padlet. Semoga Bapak atau Ibu iPhone ini mengenal Padlet, karena Padlet ini sangat cocok buat anak usia dini. Saya mainan Padlet dengan anak usia dini. Kenapa? Mereka bisa draw, mereka bisa record video, jadi bukan menulis, bukan mengetik. You can ask your students to draw, you can ask your students to record voice or record video. Ini cocok buat anak usia dini, ya, atau early learners. Thank you. Kelas 7 di sekolah negeri masih miskin fasilitas. Kalau yang miskin fasilitas, ini bisa jadi kertas, Bapak Ibu. Ini bisa ditempel, lalu siswanya kalau misalnya tempel ada kartunya dibuka, kalau dibuka ada teksnya gitu ya. Ini sangat bisa di non-digitalkan, tidak cuma digital saja. Ada rubrik untuk rubrik penilaiannya bagaimana? Nah, rubrik penilaiannya jangan terjebak dengan gambar, jangan terjebak dengan video. Rubrik penilaian kita tetap pada, kalau yang ini, pada how they describe, gitu ya. Lebih kepada description-nya. Jangan terjebak dengan misalnya mereka bikin poster, posternya bagus, dinilai visualnya jangan. We focus on our learning objective. Makanya kita mulai ketika mau buat choice board, kita mulai dengan our learning objective. Patris, kayaknya waktu saya sudah habis atau belum? Yes, sudah. 1 menit lagi sih. Ya, pertanyaannya masih banyak, mungkin nanti Masih saya banyak. coba jawab lewat teks, tapi Yes. kurang lebih itu yang ingin saya perkenalkan, choice board. Semoga Bapak Ibu penasaran, terus pengen explore gitu ya, pengen tahu lebih lanjut choice board itu apa. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, luar biasa sekali ya. Betul ya, choice board ini bakal menjadi opsi sekali ya. Dan termasuk tadi inspirasi tentang masakan Padangnya juga bisa menjadi pilihan ya untuk menu apa untuk makan malam nanti. Wah, makan malam ya versi Padang. Oke, terima kasih sekali Bu Vinita, luar biasa. Highlight dari saya adalah choices tapi yang tetap terukur dan tetap sesuai dengan tujuan. Guru tetap memegang peran penting agar pilihan itu tetap pada on track yang tepat gitu ya. Pilihan tapi tidak biarkan menjadi pilihan itu begitu liar dan luas kemana saja. Oke. Dan tentunya tadi seperti yang saya lihat di chat juga yang mengatakan bahwa ini omongannya dengan persiapan ya. Ini persiapannya lumayan babak belur juga sih sebetulnya ya. Tapi sepertinya worth saat kita melihat bagaimana si tujuan itu bisa tercapai dan melihat antusiasme siswa kita dan sebagainya, itu akan menjadi jawaban yang luar biasa juga ya. Iya betul banget nih, waktunya kurang. Tenang, ini menjadi, kalau ada yang bilang waktu kurang, ini akan menjadi sebuah pertimbangan bagi Pak Dadan dan kelas kreatif untuk nanti bisa bertemu lagi dan berkolaborasi lagi dengan Bu Vinta di lain waktu. Hal lain yang juga menarik adalah tidak semua benda digital itu selalu digital ya, tapi kita bisa juga buat menjadi non digital. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan kita dan keberadaan kondisi di sekolah kita, seperti itu teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Iya, izinkan saya untuk berikutnya mengundang pemateri kedua. Nanti Bu Vin mungkin bisa sedikit sharing jawaban-jawabannya di chat box juga boleh, atau nanti mungkin kita akan ada short Q&A di akhir materinya Pak Gema, juga kita bisa gunakan untuk berdiskusi lebih lanjut lagi. Namun memang kalau kita melihat diskusi yang menarik, sepertinya berapapun waktunya tidak akan cukup Bapak Ibu ya. Namun kan sebentar lagi malam Sabtuan ya, malam Sabtuan siap-siap malam Mingguan, coba masak juga buat nanti malam. Aduh gawat ini ya. Jadi kita akan sama-sama lanjut dulu ke materi kedua dari Pak Gema. Tentunya juga akan menjadi hal yang sangat menarik dan inspirasi bagi kita untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa kita. Pak Gema, sudah siapkah Pak Gem? Sudah siap, Patris. Cek. Suara saya terdengar jelas nggak, Patris? Aman-aman, Pak. Aman ya. Siap. Kalau gitu silakan Pak Gema dimulai. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Bapak nih sudah hadir di sini. Alhamdulillah ya, kita banyak belajar nih dari Bu Vinita. Dan ini Bu Vinita, sebetulnya saya adalah stalker ya.
ke YouTube-nya Bu Vinita. Karena saya banyak belajar dari YouTube-nya Bu Vinita sebetulnya. Dari ITEL juga, terus di grup ini ya Bu Vinita, Telegram. MOOC, if I'm not mistaken. Saya tergabung juga di situ. Jadi sebetulnya Ibu Bapak, saya belajar dari Bu Vinita gitu loh untuk hal-hal ini, terutama yang Geniali. Sampai saya sekarang ini semuanya itu dapat dari Bu Vinita sebetulnya dan ITEL. Baik, mohon izin hari ini saya mau sedikit sharing ya Ibu Bapak. Kalau tadi Bu Vinita kan lebih ke kegiatan-kegiatan ya. Kalau saya barangkali hari ini akan lebih ke ini Bu Bapak. Tadi ya differentiate instruction. Jadi kalau misal saya guru bahasa Inggris Ibu Bapak, cuman untuk yang di sini saya tidak terfokus dan saya mengajar SMA ya Ibu Bapak. Cuman kayaknya saya tidak akan terfokus ke SMA saja. Saya buat ke level yang bawah-bawah juga ya untuk mengakomodir yang di bawah-bawah. Jadi begini Bu Bapak, kita ngomongin soal Geniali ya. Saya biasanya menggunakan Geniali ini untuk mengakomodir siswa-siswa saya nih kalau saya di SMA untuk kegiatan. Karena ada banyak sekali feature-feature di Geniali yang bisa kita gunakan terutama untuk support tadi ya differentiate instruction. Tadi Bu Vinita sudah ngasih contoh juga. Karena kalau kita ngomongin differentiate instruction ada choices ya Ibu Bapak gitu. Nah, sekarang kita ke yang pertama ya Ibu Bapak. Nah, saya punya game dulu nih. Instruksinya let's play it. Choose the level of difficulties that you like to play ya. And have some fun. Kita cek dulu nih. Terlihat Ibu Bapak? Cek Terlihat. Terlihat, ya. Pak, terlihat aman-aman. Thank you very much. Ini ada sedikit game nih. Game ini saya buat untuk levelnya di SMP barangkali ya Ibu Bapak. Nah, tadi ngomongin soal differentiate instruction, salah satunya adalah giving choices ya Ibu Bapak. Nah, kita main game untuk anak-anak. Sebetulnya tentang adjective, tapi kan kita juga harus mengakomodir level pemahaman siswa ya. Kalau saya lebih concern ke level pemahaman siswa. Di sini ada 3 nih yang saya buat choices untuk anak-anak. Oh ya, one more thing Ibu Bapak. Sebagai ini aja ya, insight ya, bahwa Geniali ini bisa di-share linknya ke anak-anak. Jadi anak-anak bisa main sendiri sebetulnya. Bisa juga kita tampilkan. Oke, kita main dengan cara ditampilkan aja dulu ya Ibu Bapak. Silahkan pilih mau yang mana, beginner, medium, atau expert. Nah, boleh Bapak Ibu pilih, boleh di chat box Boleh, mungkin ya, silakan pilihannya ini banyaknya yang mana ya? Medium, beginner, atau expert. Atau Beginner. expert. Banyak Beginner. expert, ada yang medium. Oh, medium. Oke. Medium. Oh, banyaknya medium ya. Expert, Bu, Bapak kan expert. Ya. Oke, kita Ini pilih yang boleh. medium ya. Oke. Nah, intinya di sini cuma tebak gambar Ibu Bapak. Ayo, yang mana? Happy, cold, or sad? Ayo Bu, harus cepat Bu. Apa namanya? Sad ya. Sad. Okay, good. Next, how about this one? Hot, cold, and cold. Cold. Oh, good. Amazing. Cold. Nice. Next, young, happy, or old? Old. Oh, Happy. Happy. Ya? All right, how about this one? Short, hot, or sad? Hot. Good. Nice. Amazing. Next, how about this one? Happy, sad, or tall? Happy. Nice. All right. Old, sad, or young? Yeah. Nice. Kacamatanya sama dengan aku. Nice. Sad, tall, or hot? Tall. I All right. Tall. All right. How about this one? Bad, sad, or tall? Bad. Bad. Right. Bad. And how about this one? Bad, Short. short. Nice. All right. Next, how about this one? Hot, Good. bad, Good. good. Yes, good. Good. Okay. Good job. Okay. All right.
Ibu Bapak, itu hanya satu hal yang contoh kecil ya, Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak nih, yang barusan itu, was the previous activity can be classified as differentiated instruction? Bisa Yes. nggak sih? Yes. Why? Why? Uh, You can answer or you can write your answer on the chat box. That's up to you, please. Maybe it gives the students who has the the audio visual types of learning an Oh, option. yes. to Very do. nice. Yeah. Good. Anyone else? Any Yes. other? Oh, yes, please. I try share. In my opinion, in the beginning, because the students have opportunity to choose the level, it's differentiated instruction. Oh, thank you very much. Ya, betul Ibu Bapak. Walaupun hanya hal kecil ya, kita ngasih leveling pada anak-anak. Dan coba dibayangkan deh sama Ibu, itu kita main bareng ya. Coba kalau linknya di-share ke anak-anak, anak-anak buka di gadgetnya masing-masing. Gitu loh. Tadi balik lagi ke Bu Vinita. Ada desire yang mereka, ada joy ya dari anak-anak. Mereka bisa milih. Untuk anak-anak yang level misalkan nih vocabulary-nya masih terbatas, kayaknya saya lebih yang mudah aja deh, dia coba yang mudah terus sampai dia bisa betul semua, ada eager ya, keinginan untuk terus bertambah. Atau mungkin ketika kita share ke anak-anak link tersebut, kemudian diminta anak-anak bekerja bersama. Betul ya Ibu Bapak? Coba diskusi deh, jawabnya yang mana? Ada diskusi di situ. Yang satu misalkan tadi tipe pembelajarannya hanya mendengarkan auditori, mungkin bisa dengar dari temannya ketika diskusi. Atau misalkan ketika anak yang level bahasanya, vocabulary masih di bawah, ketika diskusi mereka bisa saling tanya, ini apa sih sebetulnya artinya, yang ini apa, yang itu apa. Jadi dengan satu link menggunakan Genially ini kita bisa membuat berbagai macam kegiatan dan support di ya maksudnya support kegiatan-kegiatan lain gitu Ibu Bapak, terutama sekarang di pembelajaran level 21 ya, ada think, pair, share, kita bisa masukkan juga ke sana sebagai salah satu bahannya. Itu ya Ibu Bapak. Now, kita lihat yang selanjutnya Ibu Bapak. Ini saya ambil dari aktivitas yang dibuat oleh kawan saya di sekolah. Coba lihat, ini ada series of activity on the module. Jadi ada kegiatannya di modul, itu untuk anak-anak pembelajarannya tentang poem. Coba kita analisis dulu sedikit. Ada nggak nih teman saya ini ngasih differentiated instruction dalam pembelajarannya ketika ngasih poem? Ada nggak di sini Bu Bapak? Yes. 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 Which one? The choice. Ada reciting, ada making, ada defining. Yes, that one. Kira-kira Ibu Bapak ada yang bisa tebak nggak? Kenapa sih dikasih yang begini? Untuk support apa sebetulnya? Yeah, maybe because there are some students who like to just read. Okay. And then the other one, maybe they just want to just write down the poem, making their own poem. Yes. And then maybe the other one just want to divine the meaning of the poem. Exactly. Coba Ibu bayangkan ya, Ibu Bapak. Thank you very much. Tadi Ibu siapa Ibu? Mohon maaf saya nggak bisa lihat ya. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ya. Thank you very much. Thank you very much Bu Kartini. Ya, Ibu Bapak coba deh. Ibu Bapak ketika mengajar, gitu kan, tanpa memberikan choices ke anak, bisa dibayangkan seperti apa kegiatan belajar mengajarnya? It's gonna be so stressful ya for the student. And monoton sih. Monotonous ya, terutama untuk Because siswa. they don't want to do things that they cannot do ya. Yes, exactly. Now, coba Ibu Bapak cek di Zoom chat ya. Ada link Genially yang sudah saya share. Coba dibuka sama Ibu Bapak. Saya kasih waktu sekitar 2 menit aja ya untuk explore. Ibu Bapak coba diklik gambar-gambar yang bergerak-geraknya ya, Ibu Bapak. Belum ada link tuh, Sir. Belum. Kenapa Belum. saya kirimnya ke Patris Nendri? Aduh, maaf Patris. Iya, mangga Ibu Bapak. Silakan dicek. Adakah muncul? Yes. Yes, coba dibuka dulu. Oke. Muncul kan? Muncul apa sih Ibu Bapak di situ? Education, set of cookies.
Yes. Ya, Kalau tidak salah the tampilannya general ini ya. things. The poem, General right? education. Yes. Nah, Ibu Bapak, ini salah satu keunggulannya dari Genially ya. Jadi kita bisa buat aktivitas itu hanya dalam satu tampilan begini saja, Ibu Bapak. Contoh, ini tadi tentang poem ya. Masih ingat instruksi ini ya, urutannya? Ini kan seperti ini. Making. Yes. Pertama ada learning guide-nya dulu ya. Kemudian ada delve into the world of poetry kan. Kemudian ada aktivitasnya. Nah, semua ini bisa kita rangkum. Dan tadi balik lagi ya, Genial itu kita bisa share linknya ke anak untuk belajar asinkronus. Nah, sekarang coba lihat Ibu Bapak. Ini yang pertama. Oh, ini mah contoh, maaf. Learning instruction. Tadi ada learning instruction kan? Kita bisa kasih ke anak. Ini kalau kita kasih linknya ke anak-anak yang misalkan yang kinestetik ya, dia senang banget dengan menggerakkan sesuatunya ketika belajar. Satu sisi ketika anak itu belajar, yang anak visual itu bisa terakomodir juga ya Ibu Bapak. Ini bisa kita gerakkan. So, jadi akan banyak sekali gitu ya kegiatan yang bisa dalam satu Genial ini kita bisa mengakomodir tadi kalau kita ngomongin tentang learning style-nya anak itu bisa terakomodir dalam satu. Terus tadi kembali lagi ketika misalkan anak itu kan selesai nih belajar tentang poem, nanti kita bisa bisa linkkan itu enaknya juga kalau Genially kita bisa linkkan ke kegiatan lain. Ini kegiatan yang kedua tentang delve into the world of poetry ya. Ini saya linkkan masuk ke LMS sekolah. Nanti di sini ada aktivitas siswa yang harus siswa kerjakan. Siswa cari tahu sendiri di sini gitu kan terkait poin itu. Tadi balik lagi ya, differentiate instruction itu baiknya sih enaknya gitu loh, anak-anak diminta untuk mencari sendiri tentang materi, for example. Coba diskusi sama teman, tapi dari sini. Nah ini kegiatan banyak. Kali ini ada listening juga yang dimasukkan oleh ini kawan saya yang buat ya Ibu Bapak. Hi everybody, welcome to Nearpod, and today you're gonna learn about poems. So before that though, I'd like you guys to think about these questions. So choose two of these. Di sini teman saya membuat untuk mengakomodir apa coba Ibu Bapak? Siswa yang seperti apa learning style-nya? Audio, audio. Audio dan visual ya. Juga kinestetik barangkali ya, karena dia akan bergerak-gerak, klik segala macamnya. Nah, setelah itu diminta untuk mengerjakan sesuatu hal. Nah, jadi intinya Ibu Bapak ketika kita menggunakan Genially tadi ya, untuk mengakomodir tadi aktivitas siswa, learning style siswa, kita bisa akomodir semua hanya dalam satu tampilan seperti ini Ibu Bapak. Contoh tadi ada kegiatannya, coba kita lihat kegiatan reciting a poem. Misalkan untuk anak-anak yang tadi cuman sukanya membaca aja gitu loh, nggak suka yang lain. Oke, kita akomodir, kasih tugas deh, tugasnya apa? Oke, kita kasih learning path creating gitu kan. Coba deh create a video gitu kan. Jadi tugasnya pun nggak selalu disuruh nulis. Anak-anak sekarang itu lebih cenderung ke teknologi ya Ibu Bapak. Coba deh sekarang reciting poemnya, kalau malu depan teman-temannya kita bisa gunakan Instagram, sosial media mereka ya. Nah, di sini ditugaskan anaknya untuk membuat video, gitu kan. Poem kemudian poem itu dipost di sosial medianya seperti Instagram, Facebook, YouTube. Kemudian share the linknya to your teacher untuk penilaian, for example. Mereka akan lebih senang gitu kan, berbahagia. Tadi kan kata Bu Vinita tuh pilihannya ada banyak. Dan ini coba dibuat hal-hal yang kegiatan itu dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Itu untuk creating. Terus kemudian untuk yang kedua, making a poem gitu kan. Gimana sih? Coba deh kita ambil poemnya yang sedikit aja nih, yang simple-simple aja. Misalkan create a riddle poem and post it on your social media gitu kan. Tetap kita pakai social media. Let other guess the answer to the riddle that you made. Terus yang ketiga, ada defining a poem. Nah, kalau di sini ini dibuatnya untuk mengakomodir siswa-siswi yang mungkin gitu kan ada ketidaktertarikannya Bu ya. Kadang-kadang suka ada anak yang saya mah nggak suka poem gitu. Tapi materi ini tetap harus disampaikan sama anaknya dan anaknya harus tahu.
Oke deh, untuk mengakomodir siswa yang tadi yang nggak suka poem gitu kan, nggak suka bikin poem, coba deh materinya aja deh, apa yang kamu tahu tentang poem. Coba dibuat penjelasannya demonstrated, misalkan ya, dalam 3 menit, tapi dalam bentuk video. Sir, saya nggak mau video atau gimana ya? Boleh, misalkan ibu untuk mengakomodir boleh deh video atau tertulis atau apapun. Tapi karena di sini misalkan ibu bapak ingin melihat performa anaknya kan, misalkan untuk formative assessment, kita bisa buat dalam bentuk video. Jadi bagaimana mereka menjelaskan poin itu apa sih materinya, gitu ya. Nah, balik lagi misalkan, Pak, kalau penilaiannya gimana untuk mengakomodir anak-anak? Kita juga harus mengakomodir itu ya ibu bapak. Contoh, anak banyak, kita kasih pilihan aktivitas. Dan anak pun harus realistis mungkin ya, saya mau ngambil yang mana nih. Gitu. Tadi kalau kata Bu Vinita, range nilainya harus jelas. Nah, kita juga bisa kasih rubriknya ibu bapak langsung ke anak-anak. Oke, anak-anak, kalau misalkan kamu mau poetry reading, ini rubriknya loh. Nanti ini range yang nilai yang bisa kalian pilih. Nanti anaknya bisa mulai, kayaknya saya untuk yang ini nggak terlalu mahir. Target saya sampai sini. Balik lagi ya, walaupun kita ngasih aktivitas sama anak-anak untuk having fun misalkan ya, untuk mengakomodir mereka, tapi tetap tujuannya, saya setuju dengan Bu Finita, tujuannya harus tetap ditentukan gitu loh, tujuan pembelajarannya apa, goalnya, achievementnya. Pun begitu, kita buatnya dalam bentuk rubrik gitu. Karena ini dibuatnya juga dalam bentuk formatif ya. Sama untuk yang define juga. Kita lampirkan rubriknya sehingga anak-anak tuh bisa memilih juga nih aktivitas saya mau yang mana. Kemudian tadi choices lagi. Saya bekerjanya mau sampai mana nih? Gitu kan. Kalau misalkan saya pengen full, ya sudah. Saya berarti harus ngasih effort lebih. Gitu. So, untuk mengakomodir juga anak-anak yang, pemahaman saya baru sedikit nih, tapi saya pengen yang ini. Jadi mereka bisa lihat, range-nya saya mau sampai sini, sampai sini, sampai sini. Gitu ya. Jadi, begitu Ibu, Bapak. Genially ini bisa kita buat untuk mengakomodir kegiatan siswa, terutama dalam differentiate instruction, gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, cuman Ibu Bapak tadi balik lagi ya, ada consideration kita sebagai guru untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk mengakomodir siswa. Ada 3 hal tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Finita. Nah, ini saya hanya sharing aja di sini Ibu Bapak ya. Biasanya ketika saya ingin membuat sebuah materi atau misalkan merancang sebuah kegiatan, ya balik lagi ya, kalau kita mau mengakomodir differentiated instruction, kita harus ke sini patokannya. Student readiness-nya harus kita lihat, analisis student interest-nya harus kita lihat, student study profile-nya juga harus kita cek juga. Nah, yang biasa saya lakukan untuk melihat ini sebagai bahan awal ya, saya membuat kegiatan, itu biasanya ini yang saya lakukan Ibu Bapak untuk menyiapkan yang 3 tadi. Biasanya do observation Ibu Bapak. Itu tetap kita harus observasi dulu ya, dalam satu kelas itu siswa tuh, contoh kita ambil. Siswa A itu belajarnya learning style-nya pakai apa? Apakah di auditori visual? Nah, kita harus tahu. Setidaknya secara umum kita tahu yang mana-mananya gitu kan. Yang keduanya, kalau misalkan itu masih kurang, saya biasanya melakukan survei sebelum atau sesudah di semester ya, dalam 1 semester biasanya. Sekalian melakukan evaluasi. Saya lebih senangnya begini, saya lebih senangnya begitu. Nanti kita dapat banyak hal dari siswa, masukan siswa, itu yang biasanya kita pakai untuk acuan semester depan, kita mau ngapain nih, kita mau buat apa saja yang bisa kita akomodir untuk siswa. Gitu. Yang ketiganya, biasanya saya ngobrol sama tim BPBK Ibu Bapak untuk studi profile ya, tentang learning style-nya, terutama kalau di sekolah saya special needs student Ibu Bapak, dan itu pun tetap ya, karena di kelas kita juga harus support mereka. Jangan sampai kita mengajar ada yang special needs student-nya kita neglect. Nah, mau tidak mau ya kita harus tahu juga, sehingga nanti ketika membuat satu kegiatan atau modul ajar, baik yang sinkronus atau asinkronus, itu bisa mengakomodir semua. Nah, kalau misalkan bahasa Inggris, tadi kan balik lagi ya, kalau saya tadi mengutip dari Bu Finita, kemampuan bahasa Inggris yang lemah itu dikuatkan, yang kuat dibuat lebih kuat. Artinya,
kita harus tahu dulu nih dalam satu kelas itu sebetulnya pemetaan kemampuan berbahasa Inggris anak itu di mana, sampai mana gitu kan. Tadi Bu Vinita sampaikan kita harus melakukan diagnostic test. Yes, I do agree. I couldn't do more agree with that one. Saya biasanya di sekolah menggunakan ini Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa coba dicek deh. Di Play Store ada British Council English Score. Nah, dengan menggunakan ini, tampilan saya berubah nggak Ibu Bapak share screen? Berubah Pak ke English Score, take a first English test. Is it? Yes, betul Yes. Patris. Nah, Ibu Bapak bisa menggunakan apa namanya? Aplikasi ini Bu Bapak, ini gratis free. Anak-anak diminta untuk mengerjakan tes di sini sampai akhir. Nanti ketika selesai akan muncul levelingnya. Apakah anak itu, ini pakainya Saver ya Ibu Bapak. Jadi nanti ada A1 gitu kan, B1, B2. Nah, kita kumpulkan. Nah, dalam ya tujuannya untuk kita tahu dulu ya leveling anak tuh di mana. Kita kembali lagi yang tadi Bu Vinita sampaikan. Jadi ketika kita buat aktivitas, kita bisa membuat aktivitas yang membuat siswa yang kemampuannya lemah untuk menjadi kuat atau yang kuat menjadi lebih kuat. Bisa dicoba deh ini Bu Bapak. Gitu. Untuk tadi ya diagnostic test. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu Ibu Bapak tips-tips mungkin ya ketika Ibu Bapak ingin membuat sesuatu hal kegiatan gitu untuk siswa, terutama differentiated instruction, itu bisa coba tips-tips yang seperti itu. Itu yang tadi saya biasa lakukan. Atau mungkin Ibu Bapak punya tips yang lain mungkin bisa ditambahkan ya. Mangga di-share aja. Nah, ini beberapa media yang pernah saya buat ya Ibu Bapak. Yang saya buat untuk coba mengakomodir kegiatan siswa nih. Gitu. Untuk differentiated instruction terutama. Yang pertama itu interaktif ini. Nah, seperti ini. Ini saya buat suaranya. Nah, ini untuk presentasi sebetulnya Bu ya. Saya di sini memang tidak hanya untuk ditampilkan aja ke siswa. Tapi dengan membuat dalam Genially itu kan interaktif sebetulnya. Ini tuh bisa banyak hal gitu. Link kita bisa simpan di sini. Ada beberapa hal yang bisa kita masukkan. Genially bisa kita embed lagi Genially sehingga tampilannya jadi lebih menarik. Ini untuk mengakomodir ketika kita menjelaskan ke anak yang visual, yang auditory, gitu kan, atau mungkin menggunakan anak ke depan untuk melakukan aktivitas di sini, game itu bisa dimasukkan. Ini bisa juga gitu loh dipakai dengan tampilan seperti ini. Kalau saya dapatkan pengalaman saya, anak-anak jadi lebih fokus dan lebih mau dalam belajar, dan anak-anak yang lain pun bisa terakomodir ya, yang differentiated instruction ya kita. Anak-anak yang tipe belajar yang macam-macam itu bisa setidaknya terakomodir. Ini untuk presentasi. Izin 3 menit lagi Pak Gimana? Thank you very much Pak. Kita cepat saja ya. Yang keduanya tentang interaktif. Ini sama juga interaktif. Nah ini saya bikin sebetulnya ini LKS ya, atau LKPD atau modul ajar ya. Tapi saya buat interaktif. Ini ada 3 kegiatan. Ada Simple English. Ini saya kasih tentang akronim. Jadi anak-anak belajar apa sih akronim. Ini untuk mengakomodir tadi yang visual, yang suka baca segala macam gitu. Di sini. Ini temanya sama juga superheroes. Nah ini saya cari akronim yang simple-simple aja yang biasa mereka temukan di sehari-hari, tapi kadang-kadang kita nggak tahu juga ya apa artinya. Ini saya buat dalam bentuk seperti ini. Ini temanya tentang superheroes. Kemudian saya kasih juga literasinya apa namanya tentang Marvelnya juga. Jadi mereka bisa baca segala macam. Ini sebagai contoh aja. Kemudian yang ketiga, ini sama juga ini untuk mengakomodir literasi ya. Kalau yang ini anak-anak yang suka baca atau misalnya anak-anak yang jarang sekali baca ya. Sedangkan kita pengen meningkatkan kemampuan mereka dalam vocabulary misalkan. Tapi ketika dikasih teks yang biasa aja, mereka nggak mau. Karena beda-beda tipe ya. Ada yang mendengarkan segala macam, itu bisa kita akomodir di sini, Bu Bapak. Gitu. Sebagai contoh, oh ini ada quiz, segala macamnya. Kita bisa masukkan banyak hal di sini, Bu Bapak. Gitu. Ini sebagai contoh saja, Ibu Bapak.
ada watch juga, ada nonton di sini. Ini tentang Norse. Saya mau kasih teksnya tentang bangsa Viking ya. Kalau anak-anak yang nggak suka, ini ada literasinya. Apa sih Viking itu gitu kan? Nah ini ada beberapa hal mereka bisa pilih bacaannya seperti apa gitu kan untuk yang visual. Terus untuk anak-anak yang visual sama auditori gimana? Saya kasih videonya aja deh yang saya ambil dari YouTube gitu. Mereka suruh tonton apa sih sebetulnya ada sejarahnya bagaimana. Kita bisa sambil Heimdall's horn announced. kita bisa akomodir anak-anak menggunakan Genially Ibu Bapak. Ini untuk pembelajaran penerapan karakter kalau di sekolah saya. Ini ada Saah ya. Kita bisa buat hal seperti ini juga. Banyak juga. Itu hanya contoh-contohnya saja sih Ibu Bapak. Gitu. Jadi ayo nih di akhir ada door prize ya Patris 5 akun premium. Gitu. Nah Ibu Bapak dengan akun premium itu Ibu bisa membuat banyak hal yang enak banget, nggak terbatas gitu. Tadi Bu Vinita kan template segala macam, template-nya lebih banyak lagi. Jadi ayo semangat sampai akhir ya Ibu Bapak. Ini hostnya juga boleh ikutan berarti ya Pak Gema ya. Itu mangga kepada Dan. Baik, Oh Ibu iya Bapak. iya benar ya. Itu langsung kepada Ya, Dan. betul. Luar Itu aja biasa. barangkali Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita menggunakan aplikasi Genially ini untuk support differentiated instruction ya di kelas sehari-hari kita. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, mangga silakan. Oke, luar biasa sekali. Thank you very much Pak Gema. That was very amazing ya. Pak Gema ya keren banget aplikasinya katanya ya. Tadi banyak sekali ada yang ini harus ada pelatihannya khusus kayaknya nih ya untuk si Genially ini ya karena memang kalau kita lihat ini lucu-lucunya aja Bapak Ibu ya udah bagus tiba-tiba ini kita bayangkan keringat dari Pak Gema yang membuat prosesnya ya dalam proses pembuatan ini pasti babak belur juga nih ya. Tapi kembali lagi saat kita menciptakan suatu hal untuk siswa kita dan saat siswa kita enjoy doing this itu pasti menjadi sebuah apa ya satisfactory sendiri buat kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu semua. Boleh izin diberikan reaksi yang luar biasa di Zoom application-nya untuk dua pemateri kita begitu luar biasa teman-teman sekali ya. Teman-teman semua ya ini menarik sekali dua materinya. Intinya dari dua materi tentunya kita bisa lihat bahwa pilihan itu menjadi salah satu opsi penting dalam differentiated learning, differentiated instructions ini. Tapi tentunya pilihan itu jangan dibiarkan menjadi pilihan yang tidak ada batasan. Dan kita sebagai guru itulah fungsi kita, bahwa kita memberikan batasan-batasan bagi siswa kita. Gitu. Dan Genially dan kemudian tadi choice board, dua hal yang bisa menjadi alternatif kita dalam memberikan differentiated instructions. Mungkin boleh satu aja pertanyaan yang ingin disampaikan secara live dari Bapak Ibu semua, boleh diacungkan tangannya kalau ada. Satu aja ya, ini door prize ya, door prize untuk pembicara. Kalau tadi ada door prize untuk pemateri, untuk para peserta ini ada door prize untuk pemateri ya, satu orang akan secara langsung. Boleh ke Bu Vinita atau boleh ke Pak Gema. Sudah langsung unmute sendiri, mantap. Ibu Sunarmi Juweni, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak Gema. Halo. Yes, Apakah suara saya dapat terdengar di sana Pak Gema? Terdengar Ibu. Oh iya, baik, makasih. Pak Gema, saya baru aja sebenarnya bergabung karena saya miss tadi ada beberapa kegiatan yang saya baru saja bergabung. Saya mungkin mohon maaf kalau saya tidak paham dari awal, tetapi yang bisa saya tangkap ada differentiate instruction tadi ya dari Ibu Vinita dan Pak Gema tadi. Nah, kalau misalnya kita memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih mereka mau model mau belajar apa sih, caranya bagaimana? Bagaimana dengan learning objektif yang sudah kita tentukan gitu. Misalnya mereka mereka harus bisa membuat misalnya making ya, membuat memproduksi apa ya, misalnya membuat percakapan. Kalau tadi kan making poem itu yang ada reciting. Nah, bagaimana hubungannya dengan objek
learning object yang sudah kita buat. Apakah bisa seragam tuh mereka bisa membuat produk yang kita sudah plankan gitu. Kemudian kalau mereka mempunyai pilihan yang berbeda, bagaimana meng-carry out-nya gitu loh untuk learning yang berbeda dari mereka gitu. Iya, menarik sekali Ibu Sunarni pertanyaannya. Ini sepertinya bisa dijawab oleh dua-duanya. Nanti saya akan invite dua pembicara kita untuk membahas tentang kalau beda-beda gini learning objektifnya digimanain nih? Ketercapaiannya seperti apa? Mungkin seperti itu ya Bu Sunarni ya. Ya, betul Pak. Ya betul Pak. Iya betul. Mari kita coba dengarkan dulu dari Pak Gema dulu mungkin ya. Pak Gema silakan. Baik, terima kasih Bu Sunarni ya. Ibu, betul ini menarik sekali nih terkait learning objectives-nya mau gimana gitu kan, harus diapakan. Kalau kita harus mengakomodir siswa yang pengen ini, pengen itu. Sebetulnya begini Bu Bapak, ketika kita ingin memberikan choices ke siswa ya tentang kegiatan, tetap kita kembali dulu ke objectives. Misalkan ini ada outcomes-nya, misalkan di capaiannya anak-anak diminta untuk membuat misalkan atau menganalisis dulu nih discussion text. Misalkan kita ambil discussion text, kita pakai GBA aja deh ya Bu ya, yang bisa kita lihat scaffoldingnya. Kita fokus ke modeling of the text nih, gitu ya, sama modelingnya aja deh. Nah anak-anak tuh dimintanya begini Bu Bapak, kita kasih choices nih. Oke anak-anak kita akan belajar tentang discussion ya, karena itu CP-nya di sana, ATP-nya di sana. Yuk kita buat diskusi, kita bikin aktivitas, kita cari tahu discussion text. Mau dengan cara apa? Pak, saya mau diskusi aja, saya mau cari aja deh dari internet. Saya mau diskusi sama teman karena saya lebih senang saya mendengarkan dari teman ketika diskusi itu lebih masuk. Nah, sebetulnya kita tuh lebih ngasih choices tuh ke aktivitasnya mereka mau ngapain untuk mendapatkan objektif tersebut. Kalau dari saya sih seperti itu ya Bu ya. Tetap objektifnya kita tetap harus ke sana karena tadi Bu Vinita juga sempat menyampaikan jangan sampai kita ngasih kegiatan ke anak tapi objektifnya nggak ada gitu. Tetap kita patokannya ke objektif tapi ketika kita menurunkan objektif ini ke kegiatan anak-anak, nah kegiatan inilah yang kita berikan ayo mau ngapain gitu untuk mendapatkan ini gitu Ibu Bapak Bu, kalau dari saya. Keren Pak Gem, betul ya. Jadi tetap ada kontrol ya dari gurunya. Tetap oke. Bu Vinita mungkin tambahannya boleh? Oke, sebentar. Kalau menurut saya begini, Ibu. Tadi kan Ibu sudah setting ininya ya, sudah setting tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu misalnya siswanya membuat percakapan. Nah, differentiated instruction itu bukan berarti mereka melakukan, bukan hanya berarti mereka melakukan dengan cara yang berbeda-beda. Tadi Pak Gema menyebutkan tentang scaffolding. Jadi misalnya, kalau ada siswa yang high achiever, ketika disuruh membuat percakapan, mereka sudah punya ide langsung. Oh, saya mau percakapannya tentang ini, Bu. Mereka sudah tidak perlu bantuan grammarnya, sudah tidak perlu bantuan vocabnya, dan lain-lain. Itu jalurnya jalan tol. Gitu. Tapi untuk sampai ke tujuan yang sama, ada yang perlu bantuan. Nah, kalau misalnya pakai tadi model Genially tadi, bisa misalnya kalau yang jalan tol, dia bisa ambil step 1 langsung step 4. Gitu. Tapi kalau yang perlu bantuan dari step 1, mungkin dari kegiatannya Pak Gema tadi, dia bisa ke step 2 dulu. Belajar vocab-nya dulu. Terus ke step 3 mungkin ada modelingnya dulu. Lalu baru masuk ke step 4 membuat percakapannya. Jadi differentiated instruction-nya di situ. Kita sebetulnya desainnya bisa mendesain satu kegiatan pembelajaran. Kalau siswa mau buat percakapan, berarti kita perkenalkan dulu vocab-nya. Habis dikenalkan vocab-nya mungkin ada latihan soal sedikit. Habis itu baru ada modeling-nya. Ini urutannya acak di kepala saya ya. Nanti ujungnya membuat percakapan. Nah, siswa akan memilih, saya butuh bantuan yang mana? Ada yang dari 1 langsung ke 3 ke 4. Ada yang 1 harus ke 2 ke 3 ke 4. Ada yang 1 langsung ke 4. Disitulah differentiated instruction terjadi gitu. Tahapannya beda-beda, siswa boleh memilih sesuai kemampuannya. Begitu.
pastinya tidak semua siswa independen di awal ya, nggak tahu Bu ini harus yang mana dikerjain, kalau saya ngerjain langsung ke 4 boleh gitu. Ada yang udah ke 4 nggak bisa mundur dia, oh kayaknya saya perlu model ke 3, kayaknya saya perlu vocab mundur ke 2, ada yang kepedean tadi, saya 1 langsung 4. So always is possible. Kalau zaman dulu kita ngajar itu harus tahapan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Sekarang boleh 1, 4, 3, 2. 1, 3, 4, 2. So, tujuannya sama ke sana. Itu yang bisa. Tidak, ini enggak satu-satunya cara differentiated instruction ya. Namanya differentiated. So, there are so many varieties begitu. Begitu, Iya, Patris. luar biasa sekali ya. Jadi intinya kalau sama-sama dari Cianjur mau ke dari Jakarta mau ke Bandung bisa lewat Cianjur, bisa lewat tol mana, bisa lewat mana gitu ya. Yang penting Bisa tujuannya lewat sampai di Bandung. kereta cepat. Betul. Sekarang udah siap kereta cepatnya, bentar lagi siap ya. Iya, jadi itu mungkin opsi analoginya ya. Jadi tujuannya sama, tapi kita bisa lewat. Ternyata mau lewat Cianjur, lupa jalan, balik lagi, masuk tol ya, mundur lagi siswa belajarnya. Jadi kita sebagai guru mungkin yang paling tepatnya adalah menyediakan pilihan itu, sehingga siswa punya opsinya. Jangan sampai dia kebingungan. Seperti itu. Ini masih ada satu lagi yang raise hand, tapi tinggal 1 menit lagi. Jadi sepertinya nanti mungkin kita akan lanjut ke diskusi berikutnya, di kegiatan berikutnya bersama kelas kreatif dan teman-teman guru yang juga sangat concern dengan perkembangan pendidikan di Indonesia lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Vinita, terima kasih Pak Gema, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu guru, dosen, penggiat pendidikan. Luar biasa sekali sore hari ini kita menimba ilmu lagi bersama-sama, kita berdiskusi kembali lagi terkait dengan kurikulum Merdeka ini yang tentunya tidak habis-habisnya ya untuk kita diskusikan terus bersama. Intinya adalah lifelong learners, kita sama-sama terus belajar, kita sama-sama terus berbagi, sehingga kita bisa menciptakan atmosfer pendidikan yang hangat bagi siswa kita ke depannya. Baik, Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwasanya ada door prize yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Caranya sangat mudah. Pak Dadan sudah membantu untuk share linknya. Ada di chat box, nanti Bapak Ibu silakan mengisi Google Form yang telah disediakan. Nah, nanti diisinya boleh sampai hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, nanti akan dihubungi bagi yang beruntung mendapatkan 5 akun premium atau 5 education plan untuk Genially-nya yang juga disampaikan oleh Pak Gema. Banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fiturnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran kita di kelas. Sekali lagi, terima kasih Bu Vinita, terima kasih Pak Gema, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan sekarang sebelum memulai seperti biasa kita foto keluarga dulu. Jangan sampai ini tidak kita simpan sebagai kenang-kenangan indah ya di sore hari ini. Boleh kita siapkan dulu Bapak Ibu, saya izin membuat gallery view dulu biar kita bisa lihat semua. Layar 1 ini masih banyak sekali akunnya. Boleh Bapak Ibu untuk tidak chat dulu ya. Jadi chatnya boleh disimpan dulu sebentar karena khawatir Ibu jangan chat dulu. Kasihan ada yang tutup wajahnya di saya. Oke, siap ya. Hitungan dari saya. 1, 2, 3. Boleh. Ada 4 halaman Bapak Ibu. Halaman kedua di saya. 1, 2, 3. Iya, wah banyak yang on. Yang ketiga kita foto aja walaupun nggak ada yang on. 1, 2, 3. Iya, yang keempat 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Nanti fotonya akan kami share kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Ingat bahwa kita bertugas untuk memberikan pilihan. Biarkan siswa kita untuk memilih dan berikanlah batasan pemilihan tersebut sehingga siswa bisa memilih di level mana saya berada dan di waktu kapan saya bisa berkembang sehingga tujuan pembelajaran bisa sampai dengan lebih baik. Saya Tusnedi Syahrizal, pamit. Sekali lagi terima kasih banyak. Kembali kepada dan kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vinita. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gema. Patris terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Tevin, Pak Gem. Ternuhun Tevin. Sami-sami, terima kasih. Thank you so much.